warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar matematika dengan semangat. Sekarang kita akan membahas jarak garis ke garis. Di sini sudah ada dua garis. Yang pertama garis K dan garis L. Jarak keduanya berapa atau bagaimana? Kita bisa membuat garis hubung seperti konsep sebelumnya pada jarak ya. Kita bisa membuat garis hubung di mana garis hubung itu tegak lurus terhadap dua garis. Nah, di sini garis hubungnya seperti ini. Ini misalkan panjangnya ini P. Nah, garis hubung ini tegak lurus dengan garis K sekaligus tegak lurus dengan L. Maka jarak garis K dengan garis L adalah panjangnya garis hubung ini. Sekarang contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 8 cm. Tentukan jarak. Nomor 1, AB dengan HG. Garis AB dengan HG. Nah, di sini kita lihat AB dengan HG ini kan sejajar. Karena sejajar, kita bisa menghubungkan kedua garis ini. Nah, kita bisa tarik garis ke sini ya. Bisa di tengah-tengahnya atau kita tarik ke pinggir. Nah, garis AH, garis hubung AH. Nah, maka jarak AB dengan HG ini panjangnya sama dengan panjangnya AH. Nah, ini panjang AH karena kita tahu AH ini tegak lurus dengan AB ya kan? Ini tegak lurus dengan AB, AH juga tegak lurus dengan HG. Panjangnya AH, maka AH itu sama dengan diagonal bidang kan? Diagonal bidang jadi A akar 2, maka A atau rusuknya 8 akar 2. Tadi alasannya kenapa? Karena AH ini tegak lurus dengan AB, AH juga tegak lurus dengan HG. Gitu ya. Yang kedua, AD dengan HF. AD garisnya ini dengan HF. Nah, HF saya garis dulu. HF dengan AD ini ya. Nah, ini kedua garisnya bersilangan ya, tidak berpotongan juga tidak sejajar. Jadi kita harus membuat garis hubung yang menghubungkan kedua garis ini. Mana kira-kira garis hubungnya? AD dengan HF, yaitu DH. Nah, DH ini kan tegak lurus dengan HF. DH juga tegak lurus dengan AD. DH ini kan tegak dengan mendatar. Jadi AD dengan HF itu panjang. Jaraknya itu sama dengan panjangnya DH. DH itu kan rusuk jadi 8 cm. Kenapa? Karena DH ini tegak lurus dengan AD. Sini kan tegak lurus. DH juga tegak lurus dengan HF. Nah, yang ketiga, BD dengan EG. BD. Nah, kita hubungkan dulu BD dengan EG. Nah, ini bertumpuk nggak apa-apa ya. Nah, ini BD dengan HG garisnya juga sama-sama menyilang. BD ada di alas, HG ada di atap. Maka jaraknya berapa? Alas dengan atap jaraknya kita tarik aja langsung ke bawah. Nah, ini garis hubungnya. Nah, misalkan ini titik O, ini misalkan P. Nah, ini tepat tengah-tengah ya. EG ada di atap, BD ada di alas, jadi jaraknya ya tingginya ini. Atau OP ini kan sama dengan panjangnya rusuk ini kan, atau tadi alas dengan atap itu kan jaraknya berarti dia tingginya ini. Maka BD dengan EG itu tadi sama dengan panjangnya OP atau sama dengan juga panjangnya AE. Di mana AE rusuk maka dia 8 cm. Keterangannya AE tegak lurus dengan BD,
AE juga tegak lurus dengan EG. AE EG. Selanjutnya kita membahas jarak garis ke bidang. Di sini ada bidang L dan bidang alfa, dengan garis L. Jarak garis dengan bidang bagaimana? Sama seperti sebelumnya, kita buat garis hubung yang menghubungkan keduanya. Nah, di mana garis hubung itu tegak lurus dengan bidang. Nah, ini tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang dan juga tegak lurus dengan garis. Nah, ini tegak lurus dengan bidang. Maka jarak garis dengan bidang adalah panjangnya garis hubung ini. Contohnya, diketahui kubus KLMN OPQR dengan rusuknya 8 cm. Tentukan jarak garis OK ke bidang NLPR. Nah, garis OK itu ini, kemudian bidang NLPR-nya sudah saya arsir. Bagaimana jarak garis tegak ini ke bidang ini? Nah, ini kan bidangnya melintang ke sana ya, sehingga kita bisa membuat garis hubung yang tegak lurus terhadap keduanya. Mana garis hubungnya? Yaitu di sini. Nah, karena ini bidang diagonal ke sana pada kubus, maka garis yang di bawah ini itu juga akan tegak lurus dengan bidang yang melintang ini. Jadi garis hubung antara garis OK dengan bidang NLPR adalah garis K, misalkan ini Z. Nah, KZ ini tegak lurus dengan OK, KZ juga tegak lurus dengan bidangnya. Ini kan bidangnya ke atas ya, nah, ini tegak lurus. Jadi jarak garis OK ke bidang NLPR ini sama dengan panjangnya KZ. Karena KZ tegak lurus dengan OK, KZ juga tegak lurus dengan bidang NLPR. Berapa panjangnya KZ? KZ itu kan di tengah-tengah ya, tengah-tengahnya KM, jadi panjangnya KZ itu sama dengan setengahnya KM. Nah, KM itu apa? KM itu diagonal bidang kan, A akar 2, jadi KM itu 8 akar 2 dikalikan setengah menjadi 4 akar 2. Nah, ini panjangnya jarak OK dengan bidang atau KZ. Sekarang kita membahas jarak bidang ke bidang. Langsung saja ke contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 15 cm. Tentukan jarak bidang. Yang pertama bidang ADHE dengan bidang BCGF. Nah, kita perhatikan bidangnya persegi ya pada kubus sebelah kiri dan bidangnya yang sebelah kanan. Bagaimana jarak kedua bidang? Karena kedua bidang ini sejajar dan berhadapan, maka jaraknya ya langsung kita bisa menghubungkan keduanya dengan garis. Nah, jarak bidang yang sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah panjang dari garis AB ini, ya kan? Bidang sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah panjangnya sama dengan panjang garis AB. AB merupakan rusuk, jadi panjangnya 15 cm. Jarak ADHE dengan BCGF adalah sepanjang garis AB 15 cm. Yang kedua, bidang AFH dengan BDG. Ya, di sini bidang AFH sudah saya arsir dengan warna merah dan bidang BDG sudah saya arsir dengan warna biru. Bagaimana jarak keduanya? Seperti konsep jarak pada sebelumnya, bahwa kita bisa membuat garis yang menghubungkan kedua bidang, di mana garis itu tegak lurus terhadap kedua bidang. Nah, di sini kita lihat segitiganya ini kan sejajar dan segitiga sama kaki ya, sebenarnya kedua segitiga ini kan sama. Nah, bagaimana membuat garis hubung di antara keduanya? Karena ini segitiganya dari pojok ke tengah, ini kan ke tengah, dari pojok ke tengah. Nah, caranya jika segitiganya seperti ini,
garis hubung yang tegak lurus dengan keduanya itu adalah garis diagonal ruang pada kubus. Saya gambarkan dengan spidol ini. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Nah, kenapa kok ini? Nah, ini hanya pada kubus ya, pada kubus di mana segitiganya seperti ini. Karena titik yang memotong segitiga ini, titik potong yang di sini ini menembus kedua segitiga. Jika kita hubungkan, maka garis dari titik potong ini ke ini tegak lurus dengan kedua bidang, atau bisa kita buktikan seperti ini. Ini karena segitiganya sama kaki, kiri kanan sama, maka kita bisa pakai garis tengahnya untuk mewakili segitiga ini. Nah, seperti ini. Nah, garis yang menghubungkan kedua segitiga ini adalah jarak dua bidang ini. Nah, berapa panjangnya dari titik potong ini ke sini? Nah, panjangnya adalah, bila kita lihat lebih luas lagi, garis ini itu kan menghubungkan EC, di mana EC itu garis diagonal ruang ya, diagonal ruang EC. Saya bisa menggambarkannya seperti ini. Ini kan kubusnya miring ke sana ya. Kalau kita ubah posisinya, ini garis EC ini merupakan diagonal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada titik E, ini C. Jadi saya ambil A, C, G. Nah, ini kan persegi panjang ya. Kenapa? Karena ini merupakan bidang diagonal. Kemudian garis yang mewakili segitiga ini berada pada tengah-tengah. Ini kan tengah-tengah antara EG. Tengah-tengahnya EG di sini dihubungkan ke A. Nah, segitiga yang pertama. Yang kedua, tengah-tengahnya BD di sini. Nah, tengah-tengah ini kan tengah-tengahnya AC. Tengah-tengahnya AC dihubungkan ke G. Nah, kalau seperti ini, jarak seperti ini caranya. Ini adalah segitiga yang pertama. Ini yang kedua, jaraknya kan dari titik sini ke sini kan. Ini siku-siku. Nah, kalau ada gambar seperti ini, tengah-tengah ke pinggir, tengah-tengah ke pinggir. Nah, jaraknya ini adalah sepertiga dari EC. Kenapa? Karena EC ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini, yang kedua yang tengah ini, yang ketiga adalah ke sini. Nah, ini misalkan titik O, ini titik P. Nah, di sini tadi ada titik O, ini titik P. Jadi jarak AFH dengan BDG itu sama dengan panjangnya OP. Ini ya, dimana OP itu adalah sepertiganya EC. Nah, ini kan EC dibagi 3, 1, 2, 3. Ini sepertiganya. EC itu tak apa? EC ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti A akar 3. A akar 3 ya. Maka A-nya 15, tinggal nambahi akar 3. Sehingga 15 bagi 3 itu 5. Nah, panjangnya OP adalah 5 akar 3. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.